A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum ala sholatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini
kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, juga amal soleh kita semua. Apalagi kita melaksanakannya di bulan sasinaon itu Bu? Muharram. Tahun baru mah apalnya Bu, seueur nu pawei. Di mana Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, inna iddatas suhur indallah isna asyara syahron. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu, kata Allah di tengah-tengah ayat itu, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan sebagai bulan haram. Nah, Rasulullah menyebutkan bulan haram itu, yang pertama bulan 11, Zulqa'dah, bulan 12, Zulhijjah, dan bulan sekarang. Pertama bulan Muharram. Yang 3 ini berdampingan, 11, 12, dan bulan 1. Satu lagi bulan Rajab, bulan ke-7. Jika kita sudah memasuki bulan itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dolim. Berarti kita diperintahkan ketika sudah memasuki 4 bulan ini sebagai bulan haram, berarti Allah memberikan keutamaan pada bulan tersebut. Sehingga orang muslim banyak yang merayakan dengan datangnya tahun baru Hijriah ini. Walaupun sebenarnya peringatan tahun baru Hijriah ini dihubungkan dengan hijrah Rasul. Padahal sebenarnya hijrah Rasul itu bulan Rabiul Awal. Jadi makanya di Persatuan Islam tidak ada ritual atau kegiatan penyambutan tahun baru Islam. Walaupun apapun alasannya, yang penting justru kita harusnya setiap datang tahun baru, kita harus berusaha bukan hanya tahun baru, bulan baru, minggu baru, tapi jam, detik baru pun kita harus berusaha untuk selalu introspeksi diri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita berusaha dan berupaya bagaimana di bulan Muharram kita ini ada perubahan dan perbaikan. Menjelang ajal yang kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Allah, maka kita berusaha bagaimana bisa memperbaiki diri kita. Karena ketika saat ini saya mencoba untuk membahas tentang karakter building. Jadi apa sih yang menjadi karakter seseorang? Karena memang karakter seseorang itu berasal dari sebuah pemikiran. Walaupun Imam Al-Ghazali akhlak itu sebenarnya lebih dekat dengan karakter itu lebih dekat dengan akhlak, kebiasaan. Di dalam hukum panen itu ada ungkapan sow a thought reap an action. Tanamlah sebuah pemikiran, maka kita akan menuai sebuah tindakan. Sow an action, reap a habit. Tanamlah sebuah action, tindakan, maka kalian akan menuai habit, kebiasaan. Sow habit, reap a character. Kalau kita sudah terbiasa melakukan satu kegiatan, suatu kebiasaan, maka kalian akan menuai karakter. Sow a character, reap a destiny. Tanamlah sebuah karakter, maka kalian akan menuai nasibmu. Jadi nasib itu berasal dari pikiran. Bapak Ibu menjadi ahli pengajian, itu berasal dari pikiran. Ketika ada pengajian, undangan, pengumuman, sekarang ada pengajian. Siapa yang ngajinya? Ngaos. Ketika kita ngaji berarti kita ini memiliki ilmunya. Kenapa harus ngaji?
Kalau Bapak Ibu tidak tahu ilmunya, seperti orang yang tidak tahu keutamaan sholat. Jangan naon sholat, capek-capek, miskin anger, gitunya. Kadang ada orang berpikir seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, pembentukan karakter itu bermula dari pikiran kita. Nah, pikiran kita ini, atau yang disebut dengan akal, otak begitu, itu harus ada bekal. Nah, di dalam Al-Quran, akal itu disebutnya bahasanya bukan langsung otak begitu. Tapi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Maka ketika manusia lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa, bodoh, Allah membekali otak, pikiran, akal, begitu. Nah, bahasanya wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah. Jadi 3 alat ini bahasa otak dalam Al-Quran, as-sam'a wal absor wal afidah. Jadi Bapak Ibu, karakter Bapak Ibu, akhlak Bapak Ibu berasal dari apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan. Jadi kebiasaan Bapak itu berasal dari apa yang dikatakan, gitu kan? Oh, terdengar begini, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Seperti Bapak Ibu ketika lagi makan atau pengajian, terus berdampingan dengan orang lain, nyanak permen, ngan hiji lamun dibuka anu gigireun hayangeun meureunnya. Kumaha atuh? Kintan-kintan bade dituang atanapi bade di salamot sewa. Nah, itu pembelajaran lewat hati, afidah. Makana Bu pamika pangaosan bade ngamam permen tong nyanak hiji. Nah, Bapak Ibu mau berbagi di pengajian di mana saja itu bersumber dari perasaan. Basa ngaos kamari nyanak hiji rek di dahar isin, ayeuna marek bawa loba, itu pembelajaran dari afidah. Gitu ya. Ada juga pembelajaran lewat sam'a, pendengaran, lewat absor, penglihatan. Ketika kemudian ditempel masuk ke dalam otak, itu yang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang kemudian menjadi karakter. Hanya Bapak Ibu, seorang hakim besar, hakim agung di Amerika Serikat, namanya kalau tidak salah Antonin Scalia. Dia hakim agung di Amerika. Ketika kita berbicara tentang karakter, akhlak, yang dimana di dunia ini saat ini semua harus serba pakai uang. Apapun bisa pakai duit, bahkan kita bisa beli ijazah S1, S2, S3 pakai duit. Dah tuh kudu kuliah, aya kenalan, meuli ijazah. Di negeri Konoha nya Bu, tiasa gitu teh. Maka apapun sampai aturan, undang-undang yang dibuat oleh manusia, bahkan menjadi aturan dari Allah, itu bisa dilanggar gara-gara uang. Contoh apa? Judi, mabok gitu ya. Apalagi sekarang judi online yang lagi marak ya. Bukan hanya di Bandung tapi juga di Tasikmalaya. Ternyata bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga sudah mulai Pak Bu. Bisa dibayangkan sekarang kan lewat HP judi online teh Bu atuh 200 rupiah, kawit nama 500 perak, naik 1000, pertama nama menang gitu. Eta teh kan di top up. Ngiringan 500 perak, ih jadi menang 2000, pasangkeun deui, ih jadi 5000, pasangkeun deui, geus ageng, tah eta Bu. Teu dikirangan, eleh, karena ketagihan akhirnya kemudian. Nah ini yang menyebabkan seseorang kemudian kenapa melakukan sebuah kegiatan yang melanggar, itu karena berhubungan dengan masalah uang. Sebab Bapak Ibu, menurut para ahli psikologis yang saya baca, otak kita itu lebih cenderung kepada hal yang negatif.
daripada yang positif. Gitu. Walaupun Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan dua pilihan. Mau berbuat fajir, dosa, atau takwa, beriman kepada Allah. Nah Bapak Ibu, ketika semuanya harus pakai duit, pingin apa saja pakai duit selesai, pakai duit selesai, pakai duit selesai. Ada kata antonim Scalia, the only thing in the world not for sale is a character. Kata antonim Scalia, hakim agung di Amerika, satu-satunya di dunia ini yang tidak bisa diperjualbelikan adalah karakter. Akhlak. Kunaonnya Ustaz pun anak teh ngabohong wae. Tiasa meser jujur, di payun aya tukang jujur kacang ijo. Oh bubur. Jujur ayam. Tiasa Bu. Nggak bisa kita membeli kejujuran. Anak saya pingin jujur. Anak saya Ustaz pingin di rumah supaya disiplin, bangun jam sekian, ke sekolah, kerja dan sebagainya. Itu ternyata susah, tidur dan lain sebagainya. Bisa nggak memberi kedisiplinan? Tidak bisa. Jadi yang namanya karakter itu harus berasal dari pikiran. Bapak jadi ahli sholat berjamaah karena tahu ilmunya. Anak saya waktu sama saya masih kecil sampai SD, sekarang sudah kelas 2. Disuruh ke masjid, selalu disuruh sama saya dipaksain. Kalau nggak ke masjid saya bilang nggak boleh main game, nggak boleh main HP, nggak boleh main keluar. Akhirnya dia nanya, ayah kunaon sih sholat teh ini kudu wae ka masjid? Karena masih kecil belum paham gitu. Maka Bapak Ibu, kan saya pernah menyampaikan, ketika anak lahir itu dalam kondisi bodoh, maka anak akan banyak bertanya. Laris Bu. Maka anak saja nanya, kunaon sih kudu ka masjid itu. Anak-anak itu Bapak Ibu semuanya lahir bodoh. Maka Bapak Ibu, anak ketika mulai bisa berbicara akan banyak nanya. Ningali bubuahan kayak itu naon ya? Lauk ya Bu, barudak enak mentara paleun atuh lauk jayar gurame, lauk emas teh. Ini ikan apa? Gitu. Arapalan barudak enak. Komo lauk impun manggis jarang. Ini apa? Ini apa? Saya jawab terus. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, jawaban kita dan pertanyaan anak itu akan kembali kepada yang namanya tauhid, akidah. Ayah ini apa? Jeruk. Kenapa jeruknya? Ya ada yang hijau, ada yang kuning. Kalau ini apa? Pisang. Ini apa? Melon. Ini apa? Semangka. Ini apa? Ini apa? Jawab, karena anak bodoh. Ini ikan apa? Ikan apa begitu? Kenapa kok namanya jeruk? Kenapa? Ya ini dinamai oleh orang-orang yang pertama kali menemukan ini. Kenapa warnanya beda-beda? Yang ini kuning, yang ini hijau. Yang kuning sudah mateng, yang hijau masih mentah. Apa bedanya? Rasakan, sok dipesek, dibuka. Hasum nu hijau mah ayah. Nih yang kuning. Ya mah amisnya. Ayah kusaha diamiskeun anak. Saha nu ngagulaan. Bu, kalau anak sudah nanya ke sana, siapa yang menyebabkan jeruk ini manis? Kusaha. Kantos ngawaler dugi kadinya. Kebanyakan orang tua, ayah ini apa? Bu, mah, bunda, ini apa? Jeruk ini. Kenapa yang ini? Tong loba nanya. Dak haruh hayang mah. Padahal budak teh kene penasaran eta teh. Nah hanya abis teh aya kene itu kunaon itu mah kitu nu ieu kieu kunaonnya. Ngancek mama tong loba. Itu langsung lewat sam'a pendengaran dan direkam oleh otak. Maka masuk ke sekolah guru nerangkeun teu ngarti ge, cung nu can ngarti, ek ngacung ge berat, da tong loba. Ek ngacung teh tong loba nanya. Bahkan aya babaturanana di sekolah sim kuning pernah nyaksian, budak rek ngacung cek babaturan, lila, kahanap deui eta teh. Matak barudak urang barodo teh lain gara-gara batur. Sari sim kuring nu ngawaler.
Padahal ketika dijawab, makanya anak saya masuk ke TK, guru-gurunya selalu curhat. Aduh, cenah putra Ustad Arif manaros wae. Abdi sok bingung ngawalerna. Cenah Allah teh aya, tapi teka tingali kumaha sih ya? Aduh, kumanya ngajawabnya sim kuring. Tak aya kipas angin. Hurungkeun. Dan tuh harudang nya sok hurungkeun, dihurungkeun nomor 1. Trek. Tambahin tuh yang paling atas, yang paling gede, sok nu ageng tah. Truk. Kieu we buku angin teh. Payuneun kipas teh. Aya naon maksudna? Aya teu angin? Aya ieu meni ageng, sok atuh pareuman deui. Truk. Maksudna kumaha atuh aya? Ari ku nemek karaos teu aya angin? Aya. Katingali teu? Teu. Ari angin ciptaan saha? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah wae ku teu katingali, komo deui Allah nu nyiptakeunana. Oh nya hebat Allah mah. Ngaleos geus beres, Bu. Di urang mah kadang-kadang ketika jawaban kita sudah sampai, kenapa ini pisang bentuknya begini, kenapa semangka merah, kenapa? Sama siapa? Sama Allah. Maka anak bakal nanya, siapa itu Allah? Ya Bu, di urang mah tong loba. Ata kepengawasan ke, mangga bila anu teu ngartos, tong loba nanya. Dan cek mamah ge hayang gura-giru balik, mata ka sakola hayang gura-giru balik, kayak gura-giru beres gitu. Geura salat, geura beres, mata pengajian ge gura-giru we. Itu teh ucapan Bu, jadi yang terekam di kepala. Makanya saya jawab ke anak saya. Nah, Dek, kalau Dede sekarang misalkan sudah besar, terus didapat gaji, Dede pingin berapa dapat gaji? Kalau misalkan sudah kerja, maksana kumaha? Nya ieu kan Dede kunaon naroskeun, kunaon salat make kedah ka masjid. Ayeuna si aya bade ngajelaskeun ka Dede teh. Ngarah Dede ngartos. Ayeuna misalkan Dede tos didamel jiga ayah, jiga om, teh jiga emang-emang, bapak-bapak. Terus digaji hoyong sabaraha gajina? Hoyong 30 juta cenah bu langsung teh pun anak. Pada kelas 2 SD. Hanya 30 juta. Kusim kuring ditaros. Nah, Dede make 30 juta ageng-ageng teh. Da Dede hoyong umroh sareng ayah. Hoyong teh umroh Bu. Jadi pun anak mah teu hoyong anak. Tiap sim kuring wangsul teh aya ieu ratu Dede tiasa ngiring umroh. Nya nabung teh, nabung. Matak pas pami Dede didamel gaduh gaji hoyong sabaraha? 30 juta. Cek sim kuring teh sok lah. Ayeuna mah bayangkeun we Dede ayeuna geus digawe, geus didamel teh gaji 30 juta. Tah. Tiap bulan teh Dede teh gaji 30 juta. Ayeuna aya nu nawisan ka Dede. Dek pindah mau enggak kerja di Ciamis, di Tasik, pindah kerjana Dede teh. Gajina 10 kali lipat. Manehna teh bingung, 10 kali lipat teh sabaraha? 30 kali 10, 300 juta. Dede bade di damel di Tasik 30 juta, bade ngalih ka Ciamis 300 juta. Rek ngalih cenah ka Ciamis, engka Dede rek ngajak ahibat teteh, ibu dicadak sarena ku Dede umroh cenah geura. Bakat tinggal hoyong umroh. Tah Dedenya, Dede mah namanya 10 kali lipat hoyong ngalih ka Ciamis. Dede sholat di bumi ngan 1 derajat. Lamun sholat di masjid sabaraha kali lipat? 27. Oh, ngartieun we Bu. Matak ayeuna mah ka masjid we. 27 kali lipat. 27 kali lipat. Matak lamun ayeuna aya bapak-bapak Bu, hese ka masjid eta teh, cekap we bapak mah nu 5 juta gaji teh. Ayeuna nawisan 10 kali lipat, 27 kali lipat, alim cekap nu 5 juta kan teu normal. Jadi lamun ayeuna aya bapak-bapak, pemuda hese ka masjid, eta teh nunjukkeun jalmi anu teu normal. Nya teu ngartos gitu. Ketika ayeuna bapak-bapak sudah paham ngerti ilmunya, 27 kali lipat. Nah Bapak Ibu, pembentukan karakter itu berasal dari pikiran. Ketika sudah tahu, kalau sholat berjamaah 27 kali lipat. Ketika masih kecil ke masjid, kan setiap kita belajar, apa saja pembelajaran kita itu disambungkan sel neuron, sel otak kita. Ketika Bapak Ibu sudah tahu sesuatu, belajar sesuatu, kemudian kita sudah bisa karena tahu ilmunya. Karena Bapak Ibu, kalau karakter itu ternyata
Saya waktu membaca surat Al-Ahqaf ayat 15 yang pernah saya sampaikan, kenapa Allah menyebutkan rahasia 40 tahun, hatta idza balago asuddahu wa balago arba'ina sanah. Ketika sudah berumur balik, sudah berumur 40 tahun, qala, maka berdoalah, Rabbi auzi'ni. Nah itu, kenapa Allah menyebutkan rahasia 40 tahun? Ternyata berdasarkan para ahli neurologi, ahli saraf otak, diantaranya Sarah Jani. Menurut Sarah, ahli otak dari Kanada, kalau tidak salah California, dari California, dia menyebutkan bahwa setiap manusia belajar itu menyambungkan sel neuron. Nah, karakter itu pembentukannya berasal dari sel otak yang ada di depan, yang disebut dengan PFC, prefrontal cortex. Jadi PFC teh posisinya di payun, Bu, di antara dua halis di dia. Tah PFC teh, Bapak Ibu, fungsinya banyak, di antaranya pengambil keputusan. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. PFC itu akan langsung mengambil keputusan ke masjid, di imah. Nah itu PFC yang menentukan. Bapak Ibu lagi ke pengajian, bapak-bapak lagi Jumatan, bapak-bapak ibu-ibu lagi ngaji, datang kenceleng, bawa uang, sodakoh atau enggak. Itu yang menentukannya adalah PFC. Ketika bapak-bapak, anak kecil, cek ayah 27 kali lipat, kata bu guru, kata mama, ke masjid. Tuluy ke masjid, maka PFC-nya akan nyambung. Kalau sudah nyambung, tek, umur 40 tahun kata Sarah Jane tidak akan berubah lagi. Itu kata Sarah Jane. Jadi PFC mah kalau sudah umur 40 tahun, tek, diem. Makanya pantas para mufasirin, Ibnu Katsir, kemudian juga sahabat Ibnu Abbas menyampaikan, jika Bapak Ibu sudah umur 40 tahun, kemudian pahala dengan dosanya lebih banyak dosanya, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Atau ada juga yang menyebutkan jika Bapak Ibu sudah berumur 40 tahun, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Atau jika Bapak Ibu sudah berumur 40 tahun, kemudian memiliki satu karakter, satu akhlak, maka karakter tersebut tidak akan pernah bisa berubah. Ningali kenceleng, sampai 40 tahun, dah jangan naon ngenceleng. Aing ge butuh. Orang mah miskin, kenaon ngenceleng. Lain teh 40 tahun ung aya kenceleng, da aing mah miskin, matak miskin we salilana teh. Karena sudah pemikirannya PFC-nya sudah miskin. Tapi ketika Bapak Ibu dari sejak sebelum 40 tahun ada kenceleng sodakoh, ada kenceleng sodakoh, maka sudah 40 tahun tidak akan pernah berubah jadi ahli sodakoh. Sebelum 40 tahun, Allahu Akbar ke masjid. Allahu Akbar ke masjid, sudah 40 tahun ke masjid. Kebayang kalau Bapak Ibu sebelum 40 tahun PFC-nya kepada yang negatif. Jinah, mabok, judi, maka sudah 40 tahun tidak akan pernah bisa berubah. Makanya ada anak ketika dari kecil ngomongnya kasar, sudah 40 tahun kasar. Ditajong kancing coplok tegis biasanya, Bu. Nya anjing jeung goblok cenah barudak enak. Kancing coplok, ditajong anjing cenah. Kacepet anjing. Nanya ge anjing kapan? Madak ketika kita pergi ke Jawa kemana saja, Bu, ke Sumatera, ada aya we nu nyari anjing, orang Bandung ya. Jadi itu sudah nyambung PFC-nya. Nah, maka Bapak Ibu, Allah memberikan cara bagaimana supaya kita bisa berubah. Karena sudah 40 tahun berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan tidak bisa berubah, maka yang bisa merubah kita Allah lewat cara berdoa. Nah Bapak Ibu, saat ini bagaimana kita bisa merubah akhlak karakter anak-anak kita? Di antaranya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi role model atau uswah, suri toladan. Karena saat ini Bapak Ibu kalau berbicara tentang uswah, suri toladan, itu kadang-kadang
bingung. Saya teh nyontok kasahanya. Walaupun para ulama sebenarnya berbeda pendapat. Karena uswah itu hanya kepada Nabi. Makanya di Al-Quran uswah itu kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Sementara untuk manusia selain Nabi katanya bahasanya istilahnya bukan uswah tapi kudwah. Walaupun berbeda pendapat para ulama, tapi di kita sudah menjadi bahasa uswah. Itu suri toladan, contoh hasanah yang baik. Nah Bapak Ibu saat ini di Indonesia krisis uswah itu. Jadi suri toladan itu sekarang sudah mulai hilang. Contoh Bapak Ibu, kalau misalkan ada anak atau Bapak Ibu mencari kudwah atau uswah ke seorang ulama. Abi resep ka ustad ieu, abi resep ka kiai ieu, saya suka sama orang ini, baik, saya pingin kayak dia. Itu uswah. Begitu. Tapi kebanyakan karena pikiran otak manusia itu kepada hal yang negatif, yang dilihat dari ustad, kiai, ajengan ulama, saat ini umat Islam lebih banyak bukan yang positifnya. Yang dilihat itu adalah yang negatifnya. Makanya saya sering memperhatikan YouTube, ustad ini beda pendapat jeung ustad ieu diadukeun. Akhirnya umat Islam teh jadi parasehat. Bab ini beda dengan ulama ini diadukeun, parasehat. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita harus mencontoh ke siapa padahal sudah jelas bagi umat Islam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jadi uswah kita mah sebenarnya Rasulullah. Hanya saja Bapak Ibu sebenarnya untuk mencari uswah, suri toladan yang baik, sebenarnya kalau ada orang lain melakukan kebaikan, itu yang harus kita tiru, bukan yang buruknya. Makanya Bapak Ibu, ketika saat ini, contoh dulu, saya waktu pulang dari Mesir itu tahun 2003. Pas pulang ke Indonesia, pas yang lagi terkenal viral waktu itu, karena belum musim media sosial waktu 2003 itu. Itu yang ulama yang paling digandrungi di Bandung, A'agim. Wah, sampai datang ke pesantren Benak. Waktu itu Ustaz Sidik pernah berkunjung, ingin studi banding ke A'agim. Ustaz Sidik biasa aja masuk ke sana. Pas ada sholat di sana, terus ada yang memberitahu sama A'agim, ada Pak Ustaz Sidik. Karena A'agim dulu sering nelfon ke Ustaz Sidik, nanyain tentang bab fikih. Sahapa eta A'agim. Sahapa eta A'agim. Wah, sampai di rumah pun sering ditelepon sama A'agim. Asa sering cetepa ditelepon ku A'agim. Ya A'agim kalau nanya bab, kalau ada yang menanyakan tentang fikih, nanyanya ke Persis. Jadi ku Ustaz Sidik. Datang ke sana, ada yang memberitahu, akhirnya disambut oleh A'agim. Pas ada ngaji di Masjid Agung, di Tasikmalaya, minta izin ke Ustaz Sidik untuk datang ke pesantren. Atuh Bu di pesantren benar teh bingung. Nu pinu saha cing ibu-ibu. Bapak-bapak mengisi kebagian. Wah, pesantren penuh ku ibu-ibu, bukan orang persatuan saja. Penuh. Wah, benar cek simkuring teh A'agim hebat dengan manajemen kolbu. Aya pek kapanan ada yang mengisukan A'agim nikah lagi. Da ibu-ibu seueur nu teu rasapeun jadi. Ih, cenah A'agim nyanung padahal mah lain salah eta teh. Ya, bukan perbuatan salah tapi di mata ibu-ibu, berkurang ngehadiran teh. Walaupun masih banyak gitu. Sebagian orang yang tidak suka dengan yang namanya nah itu Bu, contoh. Makanya Bapak Ibu, harusnya umat Islam yang paham memiliki akal, yang dilihat itu bukan yang dianggap kurang, apalagi yang negatif, tapi lihat yang positifnya. Jadi melihat bukan hanya ke ustadz, kiai, ajengan, ulama, tetangga kita, saudara kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, yang dilihat positifnya. Kalau kita selalu melihat yang negatifnya, berarti sebenarnya otak kita sedang bermasalah, Bu. Makanya di dalam ilmu psikologis, di antara orang yang punya masalah itu, di antaranya dicabut energi positifnya. Maka otaknya itu selalu berpikir negatif. Rajin sodako si Pak Haji ieu mah. Oh, tapi ngedul karena hajud nama tara sia eta mah. Jadi yang dicarinya teh negatif gitu. Nah, itu orang yang punya bermasalah. Saya selalu teringat dengan nasihatnya imam ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri.
ketika mendefinisikan tentang tawadu. Perdebatan. Imam Hasan Al-Basri diam saja, pada ulama besar pada waktu itu. Kemudian setelah terjadi perdebatan, ada yang melihat. Ia mencenah Syekh Hasan Al-Basri macalik wae. Maka ditanya, Syekh, kenapa engkau diam saja ketika orang-orang berdebat tentang makna tawadu? Sana setara mawaduitnya, Bu. Syekh, kenapa engkau diam saja? Lalu apa menurut pendapatmu tentang arti tawadu? Kata Hasan Al-Basri, kalau kamu bertanya kepada saya tentang arti tawadu, tidaklah kamu keluar dari rumah dan bertemu dengan muslim yang lain, kecuali kamu menganggap orang itu lebih baik daripadamu, itulah tawadu. Jadi Bapak Ibu, tawadu teh, Bapak Ibu keluar di bumi, penak dengan umat Islam, maka kita menganggap orang itu lebih baik daripada kita, itu namanya paham. Maksudnya apa sih? Ketika kita bertemu dengan orang yang tua, yang lebih tua daripada kita, ya Allah dia orang tua, pasti pahalanya lebih banyak daripada saya masih muda, amal ibadah saya masih sedikit, maka dia lebih baik daripada saya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih rendah umurnya, ini masih kecil, masih muda, saya sudah tua, saya sudah terlalu banyak dosa, anak ini muda, belum banyak dosa, maka dia lebih baik daripada saya. Tah apa, orang mah lain, ningali jeung nu kolot. Aing ngorakeun, aing ngorage, aing rajin ibadah, si aki-aki mah, intinya kurangnya. Maka tidak ada sifat tawadu, sehingga tidak ada uswah suri toladan dari siapapun. Padahal Bapak Ibu, contoh waktu ada video yang viral dari Amerika, kayaknya pernah ini dimuat di WA, di Facebook kalau nggak salah, di YouTube masih ada, tentang kisah seorang pengacara dari Amerika, dia orang kafir kan, dia bernama Easy Eddie, dikenalnya Easy Eddie, walaupun namanya sebenarnya Edward Joseph O'Hare. Easy Eddie ini lahir tanggal 5 September tahun 1893. Jadi si kuring teh baheula mah teresep karena sejarah teh. Nah, ngapalkeun karitu tanggal, poe, tahun. Naon manfaatna? Makanya saya dulu waktu pas kelas 1 aliyah mualimin mulai dijuruskan IPA IPS, saya langsung ngambil IPA. Nah, teresep karena sejarah. Naon ngapalkeun tahun, tanggal gitu kan. Di Ponorogo tanggal seberapa itu saya tidak suka dulu pelajaran sejarah. Makanya saya masuk ke IPA. Jadi saya masuk ke IPA bukan pinter matematik, fisika, IPA, bukan Bu, sami bodoh gitu namanya. Tapi saya saking tidak sukanya dengan pelajaran sejarah. Tapi pas beres mualimin, kuliah ke Al-Azhar, ngambil jurusan hadis, di hadis sejarah semua. Aduh, terpaksa. Akhirnya saya jatuh cinta dengan sejarah. Jadi ngapalkeun, wah ternyata sejarah itu luar biasa. Nah, di Amerika ada seorang yang lahir tanggal 5 September tahun 1893 namanya Edward Joseph O'Hare. Dikenanya Easy Eddie. Bapak Ibu pamindina YouTube hoyong ningal kisah sejarahna, ketik we kisah Easy Eddie. Seorang pengacara dari Amerika. Bakating ketika dia kemudian sekolah, belajar, akhirnya jadi pengacara. Jadi pengacara sekitar tahun 1920 sampai 1930. Jadi dia lahir tahun 1893. Nah, tahun 1920 dia jadi pengacara hebat. Terkenalnya tahun 1920. Saking hebatnya jadi pengacara, setiap yang dibela oleh dia selalu menang. Terang tebu pengacara, sadis pengangguran banyak acara. Abdi mah pengacara, naon pengacara pengangguran banyak acara aja. Pengacara, naon Bu bahasa Inggris teh? Lawyer. Akhirnya si Easy Eddie disewa oleh seorang mafia besar yang dikenal dengan Big Al. Big Al, namina teh Al Capone. Ya. Disewa ku Al Capone teh. Jadi pengacara Al Capone. Setiap anak buah Al Capone ditewak ku polisi, ku FBI, pengacarana Easy Eddie. Merdeka, bebas deh gitu. Padahal Bapak Ibu, Easy Eddie itu asalnya biasa. Begitu. Tapi setelah disewa oleh Al Capone, dia seorang mafia besar.
Ai mafia makan Bapak Ibu bukan hal yang positif. Berhubungannya dengan yang negatif. Narkoba, prostitusi, senjata, gelap gitu. Makanya mafia sama Bapak Ibu di dunia pami teu aya perang teh teu rame. Soalnya senjatana teu payu. Jadi resep perang teh kumaha we sangkan perang di dunia teh. Aya perang teh. Sebab jadi nu untung nama tukang senjata. Matak di Indonesia ge pemerintah kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa kalau berhubungan dengan mafia. Nah, mafia mah loba duit na, bayar we. Ya. Nah, ketika Easy Eddie menjadi anak buah Al Capone, menjadi pengacaranya, maka Easy Eddie mendapatkan uang yang besar. Sampai dia kemudian mendapatkan perumahan satu blok di Chicago. Bahkan fasilitas mewah yang lainnya. Sampai dia mendapatkan kapal pesiar, kemudian pesawat pribadi untuk kesana kemarin. Fasilitasnya mewah. Dia punya anak satu-satunya laki-laki. Apa yang diinginkan oleh anaknya dia kasih. Mungkin kalau sekarang bapak ibu yang punya uang banyak, ya, nu beunghar, nu lobak libuk, loba-lobak teka lebok. Kalau punya uang banyak, apa yang diinginkan oleh anak dikasih. Mah pingin iPhone, harganya 30 juta, kasih. Pingin motor, kasih. Pingin Ferrari, Lamborghini, kasih. Begitu. Easy Eddie juga begitu. Satu-satunya anak laki-lakinya apa yang diinginkan dikasih. Akhirnya bapak ibu sampai akhirnya masuk kepada titik jenuh bahwa dirinya merasa bahwa apa yang diinginkan oleh anaknya sudah saya kasih. Tapi ada satu yang belum saya berikan kepada anak saya. Apa? Uswah. Suri toladan. Aduh, saya takut bagaimana kalau saya melakukan ini terus, kemudian anak saya tumbuh besar dan anak saya menjadi sama dengan saya. Yang dibela itu bukan yang positif, yang baik, tapi yang buruk. Maka Bapak Ibu Easy Eddie langsung, aduh, kalau begitu saya harus berubah menjadi orang yang baik. Maka dia langsung datang ke polisi, datang ke FBI, melaporkan kejahatan Al Capone. Mafia besar, Big Al di Amerika waktu itu. Lapor ke polisi tuh di sana, di sini, ini kejahatannya, ditewakan bu, anak buah Al Capone itu, yang tadinya dibela, kemudian akhirnya dijerumuskan oleh Easy Eddie. Pas persidangan, membela FBI dengan polisi Easy Eddie, masuk KB ke penjara pak, ditangkap masuk penjara, sampai Al Capone-nya pun dipenjarakan, ditangkap, dan Easy Eddie sebagai pengacara dari kepolisiannya. Aya resiko, aya. Selepas menjerumuskan dari persidangan waktu itu, anak buah Al Capone dipenjarakan, keluar dari persidangan, masuk mobil, tiba-tiba anak buah Al Capone karena banyak mafia itu, keluar, datang naik mobil, keluar membawa senjata, brand, bedil, ditembak, dideredet, sampai mobil nage rusak, apalagi orangnya. Easy Eddie meninggal di dalam mobil tersebut. Tapi dia tidak menyesal karena saya sudah memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Ini uswah. Kita kalau melihat ke sana, ya dia bukan orang kafir, pembela mafia. Tapi bagi anaknya, ini. Jadi bagi orang tua, saya sudah membuktikan kalau saya sudah membela yang kebenaran. Dalam kisah yang lain, Bapak Ibu, tanggal 20 Februari tahun 1842. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, waktu itu Amerika sedang berperang dengan Jepang. Waktu itu Bapak Ibu, dari kapal induk Angkatan Laut Amerika, kapal induk itu kan Bapak Ibu, aya lapangan terbang, di kapal induk mah bakating ku badag. Amerika menerbangkan 7 pesawat, badai nyerbu Jepang. Pesawat tahun 1842 waktu perang dunia kedua, Amerika serang Jepang. Naik 7 pesawat teh di kapal induk teh, bare nyerang Jepang. Terus rada tebi di kapal induk, tiba-tiba aya hiji pesawat nu ti Amerika, pilotna ningali ternyata kapalna belum diisi bahan bakar. Waduh cenah, jeung mah pohoeun beneran. Nu genep mah dipinuhan, nu hiji henteu, sugan bener-bener teu dipake gitu. Akhirnya dia pilot tersebut langsung ngontak ke komandan pimpinan pesawat tersebut.
mau diurang mah di lojernya Bu. Halo, komandan, saya minta izin. Ternyata saya baru melihat pesawat saya rupanya lupa, belum diisi bahan bakar. Saya minta izin untuk kembali lagi ke kapal induk. Cek komandannya, iya saya izinkan silakan kembali. Baik komandan, nanti saya nyusul. Balik karena kapal induk. Nu genep mah berangkat, rek nyerang Jepang. Pas sudah sampai, balik lagi, mau sampai ke kapal induk, tiba-tiba datang 9 pesawat dari Jepang. Rek ngabom kapal induk Amerika. Iya pilot sorangan, itu salapan. Langsung ngontak komandan anu geus berangkat. Dikontak los, bakat tingku geus jauh. Komandan, jauh gitu. Aduh, cenah teu nyambung. Lamun diantepkeun nu salapan pesawat Jepang ieu ngabom kapal induk 100-an babaturan tentara angkatan lautna bakal meninggal. Naon nu dilakukeun ku eta pilot? Soru urang ngalawan salapan kapal, langsung Pak Bu tanpa pikir panjang ditembak. Ragrag 2. Diudag deui temakan deui. Bani eta pilot padahal ngalawan salapan. Akhirnya ngalawan salapan ya hiji lila-lila mah behak pelorna teh. Tek behak cenah. Kumaha? Naon nu dilakukan ku eta pilot? Ngabanting-bantingkeun sayap kapalna. Cenah daripada dibom cenah babaturan urang, disamperkeun, dibadug-badukeun sayapna nepikeun ka ragrag deui 3. Tina salapan, ragrag 2 ditembak, 3 dibanting-bantingkeun. Sesa? Cek nu opat teh, ieu jelema gelo lain lawaneun. Baralik deui, baralik. Akhirnya pilot eta kemudian turun ke kapal induk dalam kondisi selamat. Dan dialah pilot itu yang pertama kali mendapatkan Medal of Honor. Medali kehormatan di angkatan laut. Saha eta pilot? Namina Joseph Henry O'Hare atau yang dikenal dengan Butch O'Hare. Di Amerika aya bandara namina di urang mah Soekarno-Hatta, di ditu mah bandara O'Hare, diambil dari pilot tersebut. Butch O'Hare. Saha Butch O'Hare teh? Budakna Easy Eddie. Kartos tuh Bu? Kunaon? Hiji pesawat wani ngalawan salapan. Pernah dicontohan ku saha? Ngalawan kabeneran. Ku aing mah sok mesing salapan ge dilawan we. Tah Bapak Ibu, saat ini kita kebanyakan orang tua teh tidak jauh dengan Easy Eddie. Hayu we dunia. Bapana gawe isina hayu we, nu penting mah keur budak bere duit. Tapi kadang-kadang banyak orang tua lupa memberikan uswah. Sori toladan terhadap putra-putrinya. Jadi Bapak Ibu, pembentukan karakter yang pertama itu, sukses itu adalah adanya kudwah, adanya uswah dari orang tua. Bapak Ibu ingin punya anak rajin ke masjid setiap waktu. Saya punya anak laki-laki susah ke masjid. Bapak nage ngaringkuk wae di kamar. Jadi mana mungkin anak kita menjadi anak yang rajin ke masjid kalau bapaknya susah ke masjid. Anak saya Ustaz, orang lain sudah hafal Al-Quran. Ya ibu-ibu beres maghrib ngarorek HP. Akhirnya anaknya pun sama. Ya kan? Makanya kadang-kadang suami pulang ke rumah sore-sore, Assalamualaikum. Isinya main HP, budakna main HP. Assalamualaikum, main HP. Wae cenah. Enggak sih bapak main HP. Kabeh kapan berjamaah main HP. Padahal cidendu, apa yang dilihat anak akan dilakukan. Jadi pembentukan karakter yang pertama itu harus adanya kudwah, suri toladan, uswah dari orang tua. Kalau sekarang anak sudah tidak ada kudwah, suri toladan dari ibu bapaknya yang baik, terus mau ke siapa? Makanya Bapak Ibu, nomor 1 ketika kita ingin pembentukan karakter yang baik bagi anak-anak kita, maka tentu saja kita sebagai orang tua harus memberikan uswah, suri toladan yang baik. Saya kadang-kadang sama anak-anak saya yang masih di rumah itu tinggal nomor 3, 4, 5. Kelas baru 3 tahun lebih, kemudian kelas 2 SD dan kelas 5 SD. Yang SD itu setiap beres maghrib saya suruh baca Al-Quran dulu bawa Al-Quran. Terus baca Al-Quran masing-masing. Saya selalu menyampaikan
baca Al-Quran itu dikeraskan supaya ayah tahu bahwa AA sama Dede lagi baca Al-Quran. Akhirnya keras, selalu baca Al-Quran dikeras. Adiknya yang paling kecil, yang perempuan, baru 3 tahun lebih, ayah, neng hoyong Al-Quran. Kasih. Dia duduk di tengah-tengah kakaknya, kemudian kakaknya baca Al-Quran, dia teriak-teriak. Jadi ngikutin apa yang dibaca oleh kakaknya. Kenapa? Children see, children do. Apa yang dilihat oleh anak pasti akan dilakukan. Jadi Bapak Ibu, gak mungkin anak kita itu melakukan habis maghrib ngaji, kalau ibunya tidak ngaji. Kalau ayahnya tidak ngaji. Jadi karakter akhlak seseorang itu kalau ibu bapaknya memberikan contoh. Nah baru Bapak Ibu setelah memberikan contoh, pasti anak tadi karena bodoh bakal banyak bertanya. Maka jawablah semua pertanyaan anak-anak kita. Saya kadang-kadang Bapak Ibu ketika banyak nyuruh ngaji, jadwal, kemudian lagi ngetik, lagi baca. Tiba-tiba anak saya yang kecil itu manggil, ayah. Aduh, padahal isi saya ada di belakang lagi ngorek HP gitunya. Kenapa anak saya manggilnya enggak ke ibu, tapi ke ayah? Itu tantangan bagi orang tua, Bu. Kali itu atau ke mama, kadang-kadang kebanyakan begitu. Tapi Allah menguji keluarga itu begitu. Ayah, saya langsung berpikir, tarik napas Bu kadang-kadang. Aduh ya Allah belum beres ini, bikin makalah belum beres, baca. Saya tarik napas, tapi saya langsung berpikir, bagi saya membuat makalah masih bisa nanti atau besok. Bagi anak saya menjadi anak kecil hanya sekali seumur hidup. Bapak Ibu bisa kembali lagi menjadi anak-anak? Biasa kan? Maka saya sebagai orang tua langsung balik cek. Naon neng, ayah hayang naik karena sampean ayah hayang naik. Terus naik ke kaki saya, terus jalan, jalan. Ayah, atos neng bade ameng deui. Udah selesai, saya kerja lagi. Di kita kebanyakan, kan itu atau ke mama. Kita sering menyia-nyiakan. Makanya anak-anak kita menjadi takut dengan ayahnya, takut dengan ibunya. Ibu main bebonekaan, cicing mama. Padahal waktu anak itu hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang sudah tidak bisa memberikan uswah yang baik, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik? Sekarang ayahnya kerja, ibunya kerja, maka anak ketika sudah besar, sudah kuliah, menikah, dia berpikir, nanti saya kalau sudah menjadi suami, nanti kalau saya sudah menjadi istri, saya seperti ibu saya. Ibu saya juga kerja, maka nanti dengan suaminya akan terus ketika suaminya, Neng, udah bab AA yang kerja. Dulu mama saya juga kerja. Kenapa? Contoh dari ibunya. Dulu ayah saya juga begini, dulu mama saya begini. Leres Bu? Makanya si bapak ini, suami istri ini mencontoh ke ibu bapaknya, si istrinya mencontoh kepada ibu bapaknya. Nah inilah Bapak Ibu. Makanya di antara yang pertama pembentukan karakter itu kalau para ilmuwan, ahli psikologis, bahkan di dalam Islam sudah disebutkan. Pak Bu, simkuring bade naros. Adat orang Sunda sareng orang Medan sami teu? Hah? Sami teu? Henteu, nah bentena. Orang Medan kumaha gitu Bu? Oh keren. Kemarin saya habis ngobrol dengan Ustadz Surya Dharma tanpa Ali. Ustadz Surya Dharma nyekolahin di Benda, dia ketua PW di Medan. Orang Bandung ada yang diutus ke sana untuk jadi dai oleh Bidgar dakwah di Medan. Dibuatin ada lokasi untuk pesantren, dibangunkan dan sebagainya. Disuruh jadi pimpinan pesantren, orang Sunda nggak mau. Kunaon berhadapan dengan orang Medan. Jadi tidak ada keberanian. Orang Sunda mah jika nu babarian. Jadi Ustaz, kenapa ya orang Sunda disuruh begini-begini? Kayak yang memiliki, nah ini kan sifat akhlak karakter seseorang, orang Sunda sama orang Medan. Maka menurut para ahli psikologis, ketika kita ingin merubah karakter satu orang, bisa dengan cara menikah dengan karakternya yang baik. Kartus Bu.
Makanya orang Medan nikah jeung orang Medan, boga budaknya karakternya juga orang Medan deh. Tapi ketika orang Medan menikah dengan orang Sunda bisa campuran. Karakternya satu sisi ada karakter Medannya, karakter Sundanya. Nah itu salah satu contoh. Makanya kenapa orang Israel menjadi orang-orang yang cerdas, nu pinter, karena mereka ketika mengandung, hamil, punya anak, maka yang dia lakukan adalah langsung pergi ke toko buku, maka ibunya yang sedang hamil membaca buku. Karena janin pertama kali tumbuh di dalam perut ibunya itu adalah otak dan mudah meresap. Maka orang Israel pas lahir budakna keluar teh Pak Bu, geus cerdas. Nah, ibunya selalu membaca buku. Ketika ibunya sudah capek baca buku, suaminya pulang kerja, bawa buku dibacain di depan istrinya, dan itu yang menyebabkan anak-anaknya menjadi cerdas. Urang mah lain. Ibu pas hamil teh raripu. Baheula si mamah keur hamil teh ngidam utah-utah. Langsung. Orang Israel ketika ibunya hamil diputarkan musik simfoni, musik yang tenang. Itu merangsang. Di Indonesia ibu-ibu hamil dangdutan. Makanya di kita anak kecil nangis orok tek setel dangdutan, repeh. Jadi dan itu yang menyebabkan pola pendidikan yang membentuk karakter seseorang menjadi berbeda. Nah, Bapak Ibu tentu saja bagi kita kan seandainya seorang ibu hamil, kenapa tidak oleh suaminya dibacakan Al-Qur'an? Ya kan? Seperti ada pasangan suami istri punya anak 10 semuanya hafiz Al-Qur'an. Kenapa istrinya, si ibu tersebut setiap hamil baca Al-Qur'an? Dari mulai bangun baca Al-Qur'an, setelah kemudian beres baca Al-Qur'an, dijadwal baca Al-Qur'an teh. Jadi ketika terus membaca Al-Qur'an, anaknya lahir ke dunia, dia cinta terhadap Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang kunaonnya Ustaz pun anak mah hese ngapalkeun Al-Qur'an, Bapak Ibu kapungkur osok maca Al-Qur'an, tara, tatong nyalahkeun budak eta teh. Bisa jadi karena kitanya yang salah. Makanya Bapak Ibu, ini berasal dari pasangan suami istri. Makanya ketika pasangan suami istri ini kemudian dia hafal Al-Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an, maka punya anak, dia pun akan cinta terhadap Al-Qur'an. Kemarin ada anak, pas kedatangan santri baru kemarin Bu, sekitar 300-an orang masuk ke pesantren, terus di pesantren yang lain sudah daftar masuk ke asrama, ada satu mobil, suami istri, sudah di pesantren, anaknya tidak mau turun dari mobil. Sakit terus di asrama, terus di pesantren gitu, tinggal turun ke asrama, mogok, uih deui di Cana, Kabupaten. Nah ini kan contoh kasus kecil. Pertanyaannya kenapa anak itu susah untuk belajar ke pesantren? Bisa jadi karena ternyata bapaknya sibuk ngurus bisnis, ibunya dagang. Ingin punya anak, diajar ke pesantren, ya berat. Harusnya seorang ibu, seorang ayah harus juga mendidik putra-putrinya mengenalkan tentang pentingnya pendidikan agama. Ibunya belajar, baca buku agama, baca Al-Qur'an. Maka nanti anak-anak kita juga akan ngikutin. Nah ini yang harus dilakukan oleh kita ya Bapak Ibu. Ketika saat ini kita krisis suri toladan, maka tentu saja kita harus berusaha bagaimana bisa menjadi uswah suri toladan bagi anak-anak kita semua. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tentu saja yang harus kita lakukan adalah mengenalkan adib ahlaka. Jadi mendidik putra-putri kita dengan akhlak. Selain memberikan contoh juga harus adib ahlaka, mendidik adab akhlak yang baik dalam Islam. Karena Rasulullah menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di dalam hadis yang lain masolihul akhlak. Ya, jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Begitu. Makanya kenapa para sahabat, contoh Bu, waktu itu ketika kalau tidak salah Abu Bakar dengan Umar berkonflik begitu. Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Kata Siti Aisyah yang menjelaskannya di dalam hadis tersebut, Rasulullah
pakai jubahnya, nyingsat lutut kakinya itu kelihatan. Ketika datang Abu Bakar Siddiq, aya naon Abu Bakar, terus ngadugikeun dan Rasulullah tidak merubah baik itu posisinya. Terus kemudian kalau sekarang celananya gitu diangkat ke atas gitu. Kaluhurkeun kieu, teu dirubah. Menceritakan. Terus gitu sumping Umar. Aisyah, ayah Rasulullah, ayah, Tesa itu pernah keentosan. Aisyah datang. Rasul ada Umar, izinkan masuk. Umar masuk, kemudian menyampaikan ke Rasulullah tentang masalah dengan Abu Bakar. Rasulullah tidak berubah. Ininya tetap nyingsat. Tiba-tiba datang Utsman. Assalamualaikum. Aisyah, ada Rasulullah? Ada, boleh aku bertemu? Sebentar. Aisyah kemudian minta izin. Rasul, ada Utsman. Rasulullah langsung merubah tempat duduknya dan langsung menutup yang tersingkapnya. Tadi teh Pak Bu, Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasul tadi sumping Abu Bakar, sumping Umar mah tadi tutup tadi Robin. Haya Utsman mah langsung ditutup. Bagaimana mungkin aku tidak malu dengan orang yang malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Saha Utsman teh Bu? Sahabat Rasul. Terkenalna naon? Khalifah nuka tilu, nuka hiji Abu Bakar, nuka dua Umar, nuka tilu Utsman. Selain dia khalifah ketiga, dia juga sebagai pengusaha, jalmi beunghar. Bapak Ibu, Utsman bin Affan itu memiliki karakter berehan dermawan itu karena memiliki ilmu pengetahuan. Coba kalau Bapak Ibu ayeuna, dulu itu para sahabat, kenapa dia sampai kemudian mengorbankan hartanya? Bahkan di dalam riwayat ketika perang Tabuk, kalau tidak salah itu yang paling besar. Ya. Waktu ketika mau perang Tabuk kan Rasulullah SAW waktu itu mau diserang oleh Raja Bizantium Timur. Mau balas dendam. Akhirnya waktu itu pas puncaknya musim panas, pas juga musim panen kurma. Jadi tantangannya besar, makanya banyak para sahabat keberatan walaupun akhirnya pada berangkat. Akhirnya Bapak Ibu pada waktu itu Rasulullah mengajak menyiapkan 3.000 pasukan. Sebelum berangkat, Rasulullah mengajak untuk bersodakoh. Wahai para sahabat, kita mau perang. Mencegat Raja Bizantium datang ke Madinah, kita akan mencegat di Tabuk. Perjalanan Madinah Tabuk itu ada yang menyebutkan sekitar 663 km, ada yang menyebutkan 778 kilo. Jadi saking lebih jauh daripada Madinah Mekah. Jaraknya Madinah Tabuk itu. Waktu itu ada sahabat yang ngasih 1.000 dirham, 100.000 dirham. Bahkan Abu Bakar Siddiq pada waktu itu seluruh hartanya diberikan. Dan Umar pada waktu itu membawa setengah hartanya. Dirham itu kalau saya hitung-hitung sekarang kurang lebih sekitar 250.000. Jadi satu dirhamnya. Karena dulu dirham itu kan perak. Tapi sekarang kan harga perak dengan emas itu jauh sekali ya Bu. Harga emas sekarang logam mulia berapa? 1 juta. 1 juta lebih. Kalau 1 dinar itu emas. Bayangkan orang lain, contoh Umar bin Khattab setengahnya itu 10.000 dirham. 10.000 dirham dikasih. Berarti 2,5 miliar. Sedekah. Waktu itu kalau dihitung, kalau sekarang mungkin murah kalau hitungan perak sekarang. Waktu itu bagus. Umar bagus, Abu Bakar bagus, dipuji setiap yang sedekah. Utsman di sakunya membawa dinar. Bukan dirham. Dinar itu 1 dinar kurang lebih 4,25 gram. 1 dinar. Jadi kalau 1 dinar itu 4 juta lebih. Utsman langsung ngasih berapa? 1.000 dinar. 1.000 dinar kali 4 juta weh. 4 miliar. Bagus Utsman, siapa lagi yang mau nyumbang? Kata Utsman, perasaan udah banyak gitu kan, 4 miliar. Sekarang mah Bapak Ibu ngasih 4 miliar, jarang. Ya. Teboganya Bu. Karena kita tidak seperti Utsman.
Da usah abi mah teu boga gitu. Padahal urusan sedekah mah bukan hanya besar kecil. Waktu itu ada sahabat ketika Utsman bagus, Abu Bakar, ada sahabat yang 1 dirham. Maka Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, sungguh 1 dirham lebih baik daripada 100.000 dirham. Dalam riwayat yang lain, sungguh 1 dirham lebih baik daripada 1.000 dirham. 1.000 jeung 100.000 ageng mana? Tapi Rasulullah nyebatkan 1 dirham lebih baik daripada 100.000. Sahabat naros, kok bisa begitu wahai Rasulullah? Barusan yang ngasih 1 dirham, dia menyebutkan, Rasul, aku hanya memiliki 1 dirham karena engkau membutuhkan untuk perang Tabuk, aku sedekahkan. Berarti dia mensedekahkan semua hartanya. Sementara orang ini ngasih 1.000, orang ini ngasih 100.000, orang ini ngasih sekian. Di rumahnya masih banyak ribuan dirham. Makanya Rasulullah bertakbir. Jadi Bapak Ibu, di sisi Allah mah bukan masalah besar kecilnya. Gitu ya. Jadi setengahna atau sadayana gitunya. Kenapa orang ini 1 dirham ditakbirkan oleh Rasulullah? Karena dia menyumbangkan seluruh hartanya. Jadi Bapak Ibu pami ayeuna aya kenceleng, kita hanya punya 10.000. Dimasukin 5.000 atau dimasukin semuanya 10.000, ada orang ngasih orang kaya 1 juta, tapi masih banyak di rumahnya jutaan, maka kita lebih banyak pahalanya. Makanya Bapak Ibu di sini menunjukkan bahwa di sisi Allah bukan jumlahnya, tapi keimanannya. Pernah nggak Bapak Ibu kemudian buka loket, kabeh loket asupkan karena kenceleng? Nah Utsman bin Affan setelah memberikan 1.000 dinar, akhirnya pulang lagi. Kemudian bawa 100 ekor kuda. Utsman bin Affan ngasih 100 ekor kuda. Ada yang menyebutkan 10 ekor kuda. Kuda untuk perang itu beda dengan kuda untuk delman. Sami itu Bu? Awis mana? Daripada kuda. Bagus Utsman, siapa lagi yang mau sedekah? Oh kurang kene cik Utsman teh. Ngeus 1.000 kan? 860 kuda ditambah 40 ekor unta. Utsman balik lagi kemudian membawa 1.000 uqiyah. Uqiyah itu kalau sekarang emas batangan. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar harganya 90 uqiyah. Utsman sedekahnya yang terakhir 1.000 uqiyah. Makanya Bapak Ibu, kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa kepada Utsman, harta apa yang dimiliki oleh kita? Tenaga, fasilitas, nih penglihatan, tangan, kaki, itu fasilitas di Allah. Harusnya kita manfaatkan dengan bersyukur kepada Allah, menggunakan untuk beribadah. Tangan kita, kaki kita dipakai untuk beribadah. Kita dipakai jalan ke masjid, pakai jalan ke pengajian. Itu bersyukur kita kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah kaki saya selalu kuat dipakai ke pengajian, kuat dipakai ke masjid, kuat kaki. Itu bersyukur. Ketika Bapak Ibu diberikan harta, rasa syukurnya bukan ditabungkan. Kemanakan? Sedekahkeun. Ditabungkan, rarasan teh rek hirup salilana. Padahal ketika kita menabung, kemudian kita meninggal, harta kita kemana? Ya diparebutkeun, ku ahli waris. Tidak jadi masalah. Hanya saja Bapak Ibu yang kita tinggalkan harta itu ketika kita meninggal, nanti pada hari kiamat akan dihisab dan akan dipinta pertanggungjawabannya. Kantu naros siap teu gitu, disuhunkeun pertanggungjawabannya. Makanya Utsman bin Affan hartanya banyak, paham terhadap Al-Quran dan hadis, nempel di otak, muncullah karakter kebiasaan sodako. Makanya Bapak Ibu, abi mah da usah di mana duitna, lain jelema beunghar. Namun hayang beunghar, sing rajin sodako. Sodako ti mimiti 2.000, 10.000, ulah we hayu we nggak aya kencereng teh nu abu deui. Teu pernah nu beureum sakali-kali tuh naik kanu rada hejo, geus rada nu hejo kanu biru, geus kanu biru kanu beureum, cobian geura Bu. Maka Allah akan merubah dan menambah rizki kita. Dan sebenarnya apa rizki itu sanes artos sungkul. Ya kan? Rizki itu kan ada sahabat, mali, hartaku. Cek Rasulullah teh,
Rizki kita itu hanya 3. Apa yang sudah kita makan, apa yang sedang kita pakai, dan yang sudah disodakohkan. Itu rizki kita. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang orang yang uangnya sedikit, orang miskin, dengan orang kaya yang hartanya banyak, itu biasanya kadang-kadang rizkinya lebih banyak saeutik duit. Saya kadang waktu ke rumah mertua saya di Raja Polah, di perkampungan, di sawah, melihat nuker maco, Bu, ningali nuker maco, datang isinya, bawa bakul, boboko, sangu, sambal, asin, lalap, peteuy, jengkol, tahu, tempe, disuguhkeun eta, Bapak, kadieu cenah tuang heula, kasisi menang capek maco, mawa sapiring teh mentung. Dahar. Keneh mah aya 2 piring kutap ketap keneh eta. Aya keneh mah saya cenah kapan ieu emas sapiring, Bapak 2 piring, nepi ke nangku boboko ge. Peak jeung sangu-sanguna. Saya pernah diundang ku Agnia, Ustad, tiasa teu ngisi ngawas, abdi muka restoran. Mangga, da syukuran sareng keluarga. Tas ke restoran, syukuran keluarga. Beres pangawasan, dijamu kan eta restoran. Sagala disuguhkeun buka simkuring. Ikan salmon nu dipasaknya lira teh geuning. Ikan salmon, ikan naon deui rupa-rupa da. Daging domba, daging sapi rupa-rupa di nyana teh. Ustad pamikiran nyuhunkeun deui. Jus ge sok sanaos dina gelas aralit. Walah eta sabaraha rupa jus, Ustad mangga cenah milih bade nu mana ada pembukaan teh Bu. Nu ngulam simkuring, painan simkuring, sanguna wae di gram. Paji kunaon eta di gram? Abdi mah Pak Ustad sakali tuang 100 gram. Naha? Abdi gaduh diabetes, janten teu kengseur teh. Geuning loba kene aing. Simkuring mah Pak kabeh diabuskeun. Daging ieu belawak-belawak. Aya jus paji atuh jusna. Kan jus mah aman karena dia abdi terus teu kenging jus. Kumargi diabetes abdi terus nyerang kana ginjal. Oh gitu, terus atuh bubuahan naon paji nu masih kenging kan ai bubuahan mah nya teu mengandung gula. Ieu ginjal abdi na terus reksak. Bubuahan nu masih kena diperbolehkan ku dokter mung bangkuang. Jadi Bapak Ibu, kartos rizki nu sakedik artosna bisa jadi leuwih loba tibatan nu loba duitna. Jadi kenaon duit loba ai dahar geus dikurangan rizkina, ieu teu kenging, itu teu kenging, ieu hungkul kedah di gram dan sebagainya. Matak Bapak Ibu bersyukur ke Allah, urang mah bisa sagala asup nepikeun ka awi ge diurab. Nya Bu, asup urang. Tinggal nu maco mah pamajikanna can datang mawa teko cai enteh aya cai herang dina susukan diuyup kapan. Tapi da jarag-jag we. Coba nu beunghar rek nginum teh kasih si heula. Meuli heula. Kaluarkeun duit. Tah eta teh Bapak Ibu. Jadi di dieu nunjukkeun bahwa ternyata urusan rezeki mah tos ditangtoskeun ku Allah. Nu mawi Bapak Ibu, upami urang ingin memiliki karakter rajin sedekah, pasihan contoh ku urang. Madak Bapak Ibu ulah dipangmeserkeun ceng-celengan budak teh. Mending kene pasihan artos sina ngeusi kana kenceleng masjid. Karena kenceleng masjid aya nu nyuhunkeun tu pasihan. Eta teh rajin sedekah. Ieu mah budak bas sedekah. Ulah. Indungna koret budakna ge pasti. Eta teh karakter. Tah aya ilmuna. Jadi Bapak Ibu pami budak urang hoyong rajin sedekah, maka ibu bapana ge kedah rajin sedekah. Tah eta panginten Bapak Ibu nu tiasa didugikeun ku simkuring dina kesempatan ayeuna, mudah-mudahan hikmah sareng manfaatna hapuntenna sagala rupi kakiranganna. Qul qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz Arif. Selanjutnya insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab dari bapak-bapak dulu. 2 orang. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz menyimak masalah karakter building sebagai figur seorang ayah. Mungkin saya pun mengalami pasang surut di dalam
membentuk karakter building anak-anak saya di keluarga saya sendiri, Ustadz. Yang saya mau tanyakan bagaimana solusinya ketika figur saya di keluarga di hadapan anak-anak mungkin tidak sesempurna dari arahan yang tadi Ustadz paparkan gitu. Apakah mungkin memulai dari nol itu bisa jadi lebih mudah gitu Ustadz. Tapi kalau misalkan ini sudah setengah jalan dan kita pun terlihat ada cacat gitu, tidak sempurna sebagai figur ayah yang harus diteladani di mata anak-anak kita. Nah itu solusinya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Tadi dicarioskeun penglihatan, pendengaran, lisan, serta pemikiran seseorang itu bisa mempengaruhi ke dalam karakter. Sekarang bagaimana dengan hati Ustadz? Kita punya hati. Pertanyaannya apakah hati itu bisa mempengaruhi juga tentang karakter seseorang? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ibu-ibu di dalam, mangga. Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, ketika seorang anak yang hanya diasuh oleh ibunya saja karena perpisahan dengan orang tuanya, si ibunya itu sangat baik, jadi anak itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh ibunya. Tapi suatu hari anak itu menanyakan orang tua ayahnya, nah dia nggak tahu dari mana bahwa ayahnya itu orang yang kurang baik. Jadi si anak itu sekarang selalu seperti menjudutkan, menjatuhkan ayahnya. Nah, bagaimana caranya untuk meluruskan supaya anak itu nantinya tidak membenci ayahnya. Rupanya sekian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, gimana cara menghadapi anak yang keras kepala karena dia cara menanggulanginya gimana Ustadz? Dilunakan saja kepalanya kalau keras. Baik. Yang pertama, ketika apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu berasal dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Maka ketika itu sudah membentuk karakter pada anak, karena mungkin seorang ayah, ibu tidak tahu ilmunya, atau mungkin karakternya sudah tidak bisa berubah karena mungkin sudah 40 tahun ke atas. Makanya kenapa di dalam doa itu ada selain wajnub auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang kedua wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Satu, cara merubah anak kita, cara merubah pendidikan kita terhadap anak, harus berdoa kepada Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, bantu saya untuk selalu berbuat baik. Diberikan kemudahan dalam mendidik dzurriyah, itu keturunan, anak, cucu. Jadi kalau sudah 40 tahun mendidik anak, kita mau bisa rubah. Maka yang bisa merubah kita hanya Allah.
Maka doa itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua, ketika seorang anak itu contoh tong hujanan bisi gering, maka setiap hujanan gering-gering eta teh sudah nempel otakna teh. Maka tidak bisa berubah. Nah, dalam ilmu psikologis, kalau sudah 40 tahun kan caranya doa. Nah, dalam ilmu psikologis cara merubahnya yang pertama repeat. Repeatnya diulang. Dina Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 11, cai hujan itu menyebabkan kita sehat. Pasti sehat, saya yakin. Sehat, di-repeat, diulang-ulang. Seperti kita mendengar kalimat apapun makanannya, minumnya, sanes iklan. Tapi kenapa itu ke sana? Karena sering di-repeat, diulang-ulang, didengar. 2, Ustadz, saya sudah berusaha tapi tidak mampu, ini sudah setengahnya gimana? Maka carikan figur bagi anak yang bisa diikuti. Guru biasanya lebih menjadi figur daripada orang tua. Contoh simkuring ada orang tua yang bercerita ke saya, Ustadz, eta pun anak kabumi, abdi teh kapanannya sibuk gitu dagang, pun bojo sami sibuk. Pun anak teh manja, lebatkeun ke pesantren. Pas pulang baru 1 semester, itu saya tidak ke masjid sama anak saya. Ayah, ke masjid atuh sudah tua, keburu meninggal. Itu malah anak yang kemudian menegur. Habis maghrib, Ustadz seperti biasa, saya sama istri saya nonton TV, main HP. Ayah, bunda, udah pada baca Al-Quran belum? Malah anak. Kenapa? Karena dia sudah dididik di lembaga pendidikan yang bisa mengenalkan amal soleh. Neng, kata Pak Ustadz juga nggak boleh begitu ibu. Nah, itu yang bisa merubah karakter anak kita adalah adanya figur. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak mampu mencetak anak-anak kita, carilah lembaga pendidikan yang bisa mencetak anak-anak kita kepada hal yang lebih baik. Itu mungkin Pak. Jadi yang pertama doa, yang kedua cari figur bagi anak kita yang kemudian bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Itu mungkin. Mudah-mudahan terpuas Bapak. Kemudian apakah hati mempengaruhi karakter? Pasti. Ya kan? Hati itu di dalam bahasa hadis Al-Quran itu adalah kolbun. Bukan hati liper ya. Kolbun itu artinya adalah jantung. Kalau Bapak Ibu dalam kamus Arab Inggris, kolbun itu artinya heart. Dalam bahasa Indonesia jantung. Hati dalam bahasa Inggris liver. Ala wahya kolbun. Jadi manajemen kolbun itu bukan manajemen hati, tapi manajemen jantung sebenarnya. Jadi kolbun dalam bahasa Indonesia artinya adalah jantung. Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan, saat ini kan Dr. Fowle, kemudian juga Profesor Dr. Schwartz, ahli jantung di Amerika menyebutkan, kata Dr. Profesor Dr. Fowle dengan Dr. Linda Rusek perempuan, kesehatan manusia itu tergantung dari kesehatan jantungnya. Buktinya kalau jantung berhenti, manusia mati. Ibu pingsan, jantung berhenti nggak? Ibu tidur, berhenti nggak? Enggak, masih berdetak. Makanya jantung itu mesin tercanggih di dunia, terhebat, tidak pernah berhenti. Nah, kata dokter Pau, berarti kalau jantungnya rusak, maka dia akan rusak seluruh. Nah, ini kan sudah disampaikan dalam hadis, idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbun. Perhatikan, itu adalah jantung. Jadi jantung ini berpengaruh kepada perilaku. Kalau jantung kita bersih Bapak Ibu, bagus, anggota badan kita bagus. Maka Bapak Ibu yang jantungnya di dalam hatinya itu tidak ada masalah, dengan siapapun senyum, salam, sapa, assalamualaikum. Jantungnya bersih, perilakunya langsung senyum, langsung nanya. Coba aina jantungnya, hati aya masalah. Ciu. Korep, ngaji. Langsung jantungnya itu, pengaruhnya langsung jamedut, baud. Nggak ada senyum-senyumnya. Jadi di sini menunjukkan hati pengaruh. Dan yang menyebabkan hati ini berubah banyak. 1, ilmu. 2, makanan. Kami dibahas saja mendei Ustaz itu teh. Intinya bahwa hati pasti mempengaruhi kepada
karakter seseorang. Nu keheul mah bu hatena suku najong, cut. Leungeun nonyok, pek, mata molotot. Pengaruh. Kenapa? Hatina rusak. Kunaon hati rusak? Tina pikiran. Pikiran di mana? Tina pendengaran. Ibu-ibu ka warung, jeung tetangga teh masalah. Ayo ngobrolkeun tetangga di warung teh. Ibu terang teh tetangga ibu kieu. Manyo, balik asup ka imah. Si ibu bebeja ka salakina jeung ka budakna. Ka dieu bapak, jang ka dieu. Bi tetangga urang teh manyo langsung nyeruk. Dari mana? Pendengaran. Jadi pengaruhnya luar biasa. Mudah-mudahan teu puas da moal. Bagaimana supaya anak tidak benci kepada ayah? Ibunya yang harus berperan. Yang namanya anak itu kan, kalau Dorothy Lau dalam puisi fenomenalnya yang berjudul Children Learn What They Live, ada 19 bait. If children live with criticism, they learn to condemn. Jika anak dididik dengan kritikan, disalahkeun budak teh, they learn to condemn. Maka anak sedang belajar bagaimana cara menyalahkan. Jadi jangan selalu dikritik, disalahkan. Apalagi sekarang kemudian kita menyebutkan tentang kekurangan perilaku ayahnya. Bu, walaupun ayahnya atau ibunya memiliki karakter yang kurang baik, diusahakan anak jangan sampai tahu. Tapi yang harus diberitahu kepada anaknya, Nek, Dek, menurut Dede ayah itu seperti ini, menurut Dede ibu itu berdasarkan penglihatan, pendengaran Dede. Tapi ketahuilah seorang anak harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai kemudian, karena ada bagaimana supaya anaknya benci kepada ayahnya karena ayahnya pernah menyakiti ibunya. Akhirnya yang terjadi sudah ibunya menyakiti suaminya sampai akhirnya terjadi perpisahan. Pas punya anak, anaknya pun kemudian terus diprovokasi supaya anaknya benci kepada. Nah itu pendidikan yang salah. Ya, jadi harusnya kita sebagai orang tua yang beriman dan bertakwa gitu, kalau seorang anak itu biru abaakum, berbuat baik, sejelek apapun karakter akhlak orang tua kita, anak mah tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Contohnya banyak, Nabi Ibrahim kepada Ajar, ya kan? Jadi di sini menunjukkan bahwa sedurhaka apapun anak mah tetap harus berbuat baik. Jadi jangan diceritakan yang, karena tadi yang namanya tawadu ketika ayah kita memiliki sifat yang negatif, mungkin ada yang positifnya. Mudah-mudahan juga tidak puas. Bagaimana cara menghadapi anak yang keras kepala? Tentu saja keras kepala itu tidak secara langsung. Itu bermula dari pola pendidikan yang ada di rumah tangga. Karena Bapak Ibu biasanya anak itu satu, penyebab dalam kondisi anak keras kepala, satu, pola pendidikan yang salah. Jadi pola pendidikan, makanya Bapak Ibu saya pernah menyampaikan, tidak ada sekolahnya bagaimana cara mendidik anak. Tapi sekolah bagi anak banyak. Jadi Bapak Ibu maka harus sering mengikuti seminar parenting, harus sering mengikuti pengajian-pengajian bagaimana cara pendidikan yang baik terhadap anak. Dari mulai kul khairon auliyasmut, memberikan suri toladan contoh yang baik. Yang paling utama nomor satu tadi, doakan anak. Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari menjadi orang yang hebat karena ibunya berdoa berulang-ulang sampai menangis, sampai kecapean, sampai ketiduran. Yang tadinya Imam Al-Bukhari mendapatkan musibah buta menjadi melihat lagi, itu karena doa ibunya. Jadi Bapak Ibu, seorang anak itu cerdas tidak cerdas, soleh tidak soleh, keras tidak keras, itu tergantung ibu. Benar. Tapi kalau bapaknya soleh, cerdas, pinter, bager, belum tentu anaknya dijamin segi bapaknya. Nah, contohnya Kan'an, budak Nabi Nuh. Tapi ketika seorang ibu sudah mendidik anak, lihat Nabi Ismail oleh ibunya, Nabi Ibrahim di Palestina, Ismail di Mekah. Imam Al-Bukhari umur 2 tahun, bapaknya meninggal, dididik sama ibunya. Imam Az-Zafi, bapaknya meninggal, dididik sama ibunya, menjadi orang-orang luar biasa. Jadi ibu sebenarnya
ibu yang berperan aktif ketika mengetahui bagaimana karakter anak-anak kita. Dan biasanya penyebab pendidikan ibu kepada anak keras kasar biasanya karena suaminya. Jadi ibu jadi bager, soleh, pinter, lembut, tidak lembut kepada anak tergantung suami. Jadi tetap anak mah kumaha ibu, tapi ibu kumaha tak gitu. Mudah-mudahan terpuas. Sagitu pentingnya dicekapkan sagitu kebar gitu siang jam 11 kirang seperempat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan diberikan kemudahan untuk mendidik putra-putri kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz Arif Rahman Hakim atas segudang ilmunya yang telah kita serap sama-sama. Semoga ini menjadi amal jariah ketika kita mengamalkan apa-apa yang sudah kita serap ilmu dari beliau pada hari ini. Baik, sebelum kami tutup, insya Allah ada pengumuman untuk pengajian Ahad ketiga di Masjid Al-Islah. Jadi Al-Islah nanti insya Allah akan ada pengajian lagi di Ahad ketiga. Insya Allah kita akan bertemu lagi bulan depan di Ahad pertama, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.